Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fahmi Permadi, kelas 2F, NPM 192191200. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori belajar motorik. Yang pertama ada materi teori belajar motorik. Pada dasarnya belajar gerak monitor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu, menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Yang kedua ada prinsip perkembangan motorik. Yang diantaranya ada kematangan syaraf. Kematangan syaraf ini adalah kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan syaraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, syaraf-syaraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Pada usia kurang lebih dari 5 tahun, syaraf-syaraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besar mengontrol gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan berlutut. Berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus yang mengontrol kegiatan motorik halus, seperti menggunakan jari-jari tangan untuk menyusun puzzle, memegang pensil atau gunting, membentuk dengan plastisin atau tanah liat. Yang kedua, urutan. Pada usia 5 tahun, anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasi gerakan motorik dengan seimbang seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Yang ketiga, ada motivasi. Teori hedonisme, yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu, ada juga teori naluri, yaitu motivasi di dalam diri manusia. Motivasi itu bersifat alami dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat motivasi seseorang, maka semakin cepat dalam memperoleh tujuan dan kepuasan. Yang keempat ada pengalaman, yaitu perkembangan gerakan merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditunjukkan bagi pengayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Yang kelima, ada praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktikkan dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak-anak tersebut adalah sebagai berikut, diantaranya ya, ekspresi melalui gerakan, bermain sebagai bagian dari perkembangan anak, kegiatan yang berbentuk drama, kegiatan yang berbentuk irama, lalu banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Nah, yang ketiga, aspek-aspek belajar gerak menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya. Meskipun memiliki rentang konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memusatkan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama jika topik yang diajarkan menarik bagi mereka. Permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel. Pada usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan gerakan fisik yang sangat aktif. Energi mereka seolah-olah tiada habisnya. Perkembangan motorik anak bisa dipantau dengan melakukan suatu tes. Tes yang umum dilakukan untuk memantau perkembangan motorik adalah tes Denver.
Tes ini membagi perkembangan anak jadi 4, yaitu perkembangan personal sosial, perkembangan bahasa, serta perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan bahasa maksudnya perkembangan bayi akan diamati setiap 1 bulan sekali. Sedangkan balita atau setepatnya setelah anak menginjak usia 2 tahun ke atas cukup 3 bulan sekali. Tes Denver merupakan checklist untuk mempermudah pemantauan dan perkembangan anak. Apakah anak sesuai dengan perkembangan usianya saat itu atau tidak. Nah, contoh tesnya mungkin seperti ini ya. Pada usia 1 sampai 2 tahun kita lihat nih perkembangan si anak atau berjalan sendiri, sudah bisa berjalan sendiri, naik ke tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak, atau menendang bola ke arah depan, berdiri dengan 1 kaki selama 1 detik, melompat di tempat, naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan berpegangan, berjalan mundur beberapa langkah. Nah, kita sebagai orang tua untuk melakukan tes ini ditulis dulu di buku, lalu kita lihat perkembangan atau aktivitas si anak. Nah, apabila si anak sudah berjalan sendiri, nah kita langsung checklist saja, seperti itu mungkin ya. Nah, cukup sekian materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.